Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Andi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat Pak. Semangat. Oh iya. Meskipun kita melaksanakan kegiatan ini di bulan Ramadan, memang harus tetap semangat ya. Iya. Tidak lupa sahur ya Bu tadi pagi. Alhamdulillah bangun jam 3. Tidak telat untuk sahur. Tetap semangat Pak. Biarpun bulan Ramadan, karena itu sudah kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Benar sekali. Nah ini nanti kan Ibu Eni akan melaksanakan kegiatan coaching. Maka sebelum kita mulai kegiatan coaching, di sini saya sebagai observer yang nanti akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Nah sebelum kita mulai, nanti kan dalam pengamatan saya ada kriteria-kriteria yang akan saya catat, mungkin sebagai pengembangan. Nah, monggo ini ada rubrik yang nanti bisa diamati untuk kegiatan coaching kita. Sebentar ya Pak, saya baca dulu. Iya, silakan. Ini di prasupervisi nanti ada 4 kegiatan atau 4 indikator ya Pak ya. Kemudian nanti setelah observasi itu ada 3 indikator. Ya. Bagaimana Bu? Sudah sesuai? Ya, menurut saya sudah sesuai Pak dengan apa yang akan nanti kita capai gitu. Monggo, ulang kembali. Oke, kalau sudah sesuai, sebelum Ibu Eni nanti lanjut untuk kegiatan coaching, mungkin ini saya mau tanya-tanya dulu, boleh gitu? Ya. Nah, nantinya kan tentu Bu Eni dalam melaksanakan coaching ada kegiatan kompetensi inti yang ingin dicapai, yang dilakukan sesuai dengan kompetensi coaching. Nah ini kira-kira kompetensi apa? Yang pertama, kompetensi yang ingin saya capai itu adalah pertama mencari tempat yang nyaman dulu Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha fokus pada apa yang akan dikatakan oleh coach nanti. Dan yang ketiga, saya akan mendengarkan aktif pada coach. Kemudian yang keempat, nanti saya akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Terus kalau dari penjelasan Ibu tadi, berarti kan ada beberapa kompetensi inti yang nantinya akan dituju dalam kegiatan coaching itu ya. Iya. Nah dari beberapa kompetensi inti yang tadi Ibu sampaikan bisa dijelaskan. Yang pertama yaitu berusaha fokus ya Pak ya tadi ya. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan adalah dengan gestur tubuh yang sesuai nanti. Kemudian yang kedua dengan eye contact yang fokus pada coach. Yang ketiga yang kemudian yang B yaitu mendengarkan aktif. Ya. Hal-hal yang bisa dilaksanakan adalah menyimak yang berfokus pada apa yang dikatakan oleh coach untuk memahami keseluruhan makna baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan mempersiapkan pertanyaan berbobot, itu meliputi mengajukan pertanyaan berbobot merupakan kompetensi coach dalam mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya oleh coach, kemudian mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi khususnya untuk coach, Pak. Jawabannya sangat lengkap, bagus sekali. Ya, terima kasih Pak. Terus kira-kira bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik
dalam kegiatan coaching akan Ibu tampilkan? Oh iya, yang secara spesifik yang akan saya tampilkan nanti ketika melakukan coaching adalah kompetensi percakapan model Tirta, ya, yaitu yang diawali dengan tujuan pembelajaran, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, tentunya kan ketika nanti Ibu melakukan kegiatan coaching, tentu inginnya sesuai dengan yang direncanakan tadi. Nah, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian kegiatan coaching yang Ibu laksanakan tadi? Oh, ya. Indikator untuk ketercapaian kegiatan coaching saya yaitu sesuai dengan maksudnya bisa melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, begitu. Tadi menentukan tujuannya apa, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi, Pak. Ya, saya kira itu saja yang mungkin saya tanyakan untuk sementara, Bu. Jadi selanjutnya mungkin bisa kita mulai kegiatan coachingnya. Oh ya, ya Pak. Terima kasih. Saya akan memulai kegiatan coaching dengan Bapak Dwiqa. Silahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Dwiqa. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf mengganggu. Apakah mempunyai waktu luang hari ini Bu? Oh, alhamdulillah Pak, ini jam kosong, jadi saya waktunya luang. Ada apa Pak Dwiqa? Ya sebelumnya mohon maaf jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Ini Bu, saya mau cerita sebentar tentang ya kalau dikatakan masalah yang mungkin memang masalah, tapi paling tidak saya hanya ingin mengungkapkan unek-unek ya apa yang ada dalam hati saya Bu. Jadi kalau diperbolehkan saya ingin cerita sebentar. Dengan senang hati Pak, nggak apa-apa, nggak masalah, monggo. Silahkan Pak Dwiqa mengeluarkan unek-uneknya. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi pertama saya kesini itu ingin memohon maaf tentang hasil kejuaraan, hasil lomba yang telah dilaksanakan oleh anak-anak, khususnya cabang lomba storytelling. Cabang lomba storytelling, kebetulan tahun ini kita hanya bisa mendapatkan juara 3 Bu. Jadi saya mohon maaf karena 2 tahun sebelumnya kita bisa meraih juara 1, tapi tahun ini kita hanya bisa mendapatkan juara 3. Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, alhamdulillah Pak, tetap kita berucap syukur kepada Yang Maha Esa, maksudnya kita tetap mendapatkan juara 3 itu juga menurut saya itu juga sudah juara Pak. Kemudian ya kalau menurut saya memang sebenarnya sih tidak ada masalah serius sebenarnya Bu. Cuman jadi saya mendengar selentingan jadi terkadang pedasnya lomba itu saya masih bisa teratasi, kecuali terkadang pedasnya netizen itu yang terkadang memang tidak bisa masih terbawa dan terngiang-ngiang. Jadi saya itu mendengar dari beberapa obrolan teman-teman, dari komentar anak-anak juga, dan ya teman-teman satu sekolahan terutama berkomentar ya kenapa sih kok bisa kalah, latihannya sudah serius apa belum. Ada juga yang komentar bagaimana pola pembinaannya kok bisa ngalah. Yang lain ada juga yang berkomentar bagaimana ini pembinaannya kok bisa ngalah. Ya dalam hati kecil saya menerima memang inilah hasil dari latihan, hasil dari pembinaan. Tapi terkadang ikhlas-ikhlasnya hati saya terkadang masih terbesit terdengar di kuping saya tuh pernyataan-pernyataan teman-teman seperti itu. Jadi ada sedikit mengganggu lah dalam perjalanan ke depannya. iya, mohon maaf Pak Dwiqa ya.
memang dalam setiap kita bergaul dengan teman yang namanya gesekan, pro kontra, dimanapun kita berada itu merupakan hal yang wajar, ya. Untuk itu pintar-pintarlah kita dalam menyikapi dan membawa diri kita dalam lingkungan kita ini, ya Pak ya. Menurut hemat saya Pak, obrolan-obrolan yang Bapak dengar biarkan saja. Tetapi bukan berarti kita harus acuh atas hal-hal yang kita dengar tadi ya Pak ya. Tetapi kita perlu evaluasi dan introspeksi diri agar kedepannya kita mungkin Pak Dwika ya bisa mencapai hal yang lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih. Untuk tentang evaluasi, introspeksi itu tetap saya akan lakukan. Tapi jujur saja, sifat manusiawi itu sering juga muncul, terbawa, dan obrolan-obrolan itu masih saja istilahnya terngiang-ngiang dalam pemikiran, masih terdengar dalam kuping saya. Jadi ya itu, jadi intinya insya Allah saya bisa untuk evaluasi diri, introspeksi diri. Insya Allah saya juga bisa tetap bergaul dengan teman-teman karena nggak mungkin kita akan hidup sendiri dan seperti itu. Iya Pak, memang perasaan yang tadi Ngan utarakan itu manusiawi Pak. Maksudnya kita kalau mendengar sentingan-sentingan dari teman gitu ya, otomatis hati kita kan akan terusik ya. Tapi siapa ya yang nggak bisa atau yang nggak ingin dapat juara satu begitu ya. Tetapi manusia kan hanya bisa berusaha. Untuk hasilnya itu yang di atas yaitu Allah yang akan menentukan. Dan setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya alhamdulillah agak sedikit lega, agak sedikit bisa membuang perasaan-perasaan takut itu, dan rasa tidak nyaman juga sudah berkurang. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya itu tadi Bu, sifat manusiawi. Jadi saya selalu berusaha untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran jelek itu. Saya selalu mencoba menghilangkan obrolan-obrolan teman yang sudah diutarakan sebelumnya. Karena ketika ingat, akhirnya saya tuh ketika mau mencoba mengevaluasi, mengeluarkan ide-ide baru agar kedepannya anak-anak itu bisa meraih hasil yang maksimal untuk juara satu, itu terkadang malah terus stop mandek ide itu gitu. Yeah. Itulah yang membuat resahnya di situ. Jadi ketika kita sudah berusaha membuat ide, jadi setelah saya evaluasi saya harus merubah bagian unsur ini. Tapi terkadang ketika teringat kembali ide-ide itu akhirnya terus mentok. Nah itu yang ingin saya berusaha hilangkan memang itu. Jadi supaya saya itu bisa mengeluarkan ide-ide bersama anak-anak dan mungkin berkolaborasi dengan teman-teman khususnya guru bahasa Inggris yang lain ya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oh gitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman itu adalah Bapak itu terlalu memasukkan omongan teman itu loh, terlalu masukkan ke dalam hati Pak Dwika ya. Jadi untuk penyemangat, hal itu harusnya menjadi penyemangat bagi Pak Dwika ya, bukan malah menjadikan batu sandungan gitu Pak, sehingga Pak Dwika kehilangan ide untuk kedepannya seperti itu ya. Itu jadikan semangat Pak Dwika ya. Dan nanti saya harapkan mungkin ya Pak Dwika bisa berkolaborasi dengan guru yang lain untuk bisa memberikan kritik dan saran masukannya supaya kedepannya bisa meraih hasil yang lebih maksimal Pak Dwika. Ya Bu, saya juga sudah berpikir depan bagaimana bisa membuat beberapa rencana, beberapa program. Jadi ya intinya seperti rencana perbaikan aksi lah ini biar depannya itu lebih baik. Jadi mungkin ini juga kalau diperbolehkan selaku pemangku kebijakan
saya tuh punya ide biar kita tidak dalam tanda kutip terburu-buru ya dalam perjalanan anak. Kalau keunikan itu apa? ada ekstra khusus Apa bahasa kira-kira? Inggris, yaitu English Student Club. Di situ biar anak-anak itu yang memang punya kompetensi dalam bahasa Inggris, kita punya wadah. Nah, dan di sini saya juga berkeinginan untuk membuat English Day, English One Day. Jadi di mana di situ memang biar anak-anak itu terbiasa, karena saya pengen di sekolah kita bisa mempunyai bibit-bibit khususnya dalam bahasa Inggris itu yang siap dalam setiap event lomba, yang siap ketika ada terkadang kita punya tamu dari luar, jadi kita bisa tunjukkan bahwa kompetensi bahasa Inggris anak-anak itu juga mumpuni gitu, juga bisa diandalkan. Iya Pak, berarti tadi ya Pak ya dengan ekstrakurikuler, English Study Club, kemudian English Day tadi ya. Kira-kira ada lagi Pak mungkin yang ingin Bapak lakukan? Nah ini sekedar mungkin kebetulan atau koreksi. Jadi di kemarin itu salah satu contohnya adalah di bagian sarana prasarana. Jadi alat peraga anak itu memang sederhana. Jadi dengan saya sendiri ketika kemarin mau lomba saya mengajukan dana dari dana yang saya ajukan kurang lebih sekitar 3 juta, tapi hanya bisa di ACC 1,5 juta. Di situ ternyata setelah mendengar penjelasan dari Ibu kemarin itu dana anggaran kita jadi satu total itu dalam 1 tahun 20 juta. Itu untuk semua lomba ya Pak ya? Tidak hanya banyak, terutama Grampian juga mengeluarkan, mesti selalu mengeluarkan dana. Ya kalau berusul mungkin ketika ada RKS perubahan mungkin bisa ditambah untuk dana lomba, karena kita punya ekstra banyak, kita selalu keluar dalam berbagai macam event lomba. Kalau menurut saya kalau hanya 20 juta itu kok kurang, mungkin kedepannya bisa ditambah dan mungkin di lot-lotnya langsung sesuai dengan cabang lombanya masing-masing. Tidak global 20 juta dalam setahun untuk lomba. Oh iya Pak, nanti kita usulkan ya ke Bapak Kepala Sekolah Pak. Terus apa ada lagi Pak? Kira-kira rencana Bapak lagi yang lain gitu? Mungkin ya, ada lagi. Jadi memang program saya sekali lagi dikasih English Student Club. Yang kedua adalah English Day itu aja. Jadi insya Allah nanti juga mohon izin untuk saya beserta teman-teman akan berkolaborasi mungkin di jam MGMP bahasa Inggris khususnya ke depannya. Kalau memang nanti sudah disetujui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, nanti kita akan membuat programnya, kita akan membuat jenis kegiatannya seperti apa, termasuk pertemuan rutinnya kayak apa. Oh gitu ya Pak ya. Ya saya sih setuju Pak, itu ide yang sangat bagus. Monggo nanti segera dilaksanakan ide Pak Dwika itu. Saya setuju Pak dengan ide panjenengan tadi ya. Bagaimana sekarang perasaan Pak Dwika? Ya alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah merasa lega, saya bisa mengutarakan unek-unek saya. Jadi ya semoga aja sekali lagi mohon dukungan dan doanya juga, semoga setelah perasaannya lega, setelah perasaannya sudah plong, sudah tidak ada beban, jadi nanti kita bisa evaluasi dengan baik, bisa membuat program-program yang bisa membuat kita bisa juara kembali, dan juga nanti mungkin masukan-masukan ide-ide biar supaya kalau biasanya ide dari satu orang itu masih belum bisa menarik, mungkin ada tambahan ide dari teman-teman dari kadernya juga, mungkin kita bisa kedepannya bisa. Oh iya,
Ya Pak, insya Allah nanti saya akan berusaha untuk menyumbangkan ide saya agar kegiatan tadi bisa lebih maju ya. Syukurlah Pak kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen Bapak apa? Ya, komitmen saya ya itu. Jadi saya akan selalu berusaha mengevaluasi diri. Setelah mengevaluasi diri saya, selanjutnya adalah mencetuskan ide-ide untuk mengcover kelemahan-kelemahan sebelumnya yang sudah terdeteksi. Yang ketiga, tetap saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, khususnya bahasa Inggris, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga dengan guru yang lain, karena yang namanya storytelling itu perlu juga ilmu peran. Mungkin dari ekstra teater mungkin bisa diambil, mungkin dari guru bahasa Indonesia juga kita bisa minta bantuan, dari guru seni budaya dan prakarya juga kita bisa minta bantuan untuk saling berkolaborasi. Jadi intinya komitmen saya adalah selalu evaluasi diri, berkolaborasi dengan teman-teman, menciptakan ide-ide kreatif dari saya sendiri, dan juga menampung ide-ide kreatif dari teman-teman yang lain. Gitu. Ya oke Pak Dwika, itu ide yang sangat bagus sekali Pak menurut saya ya. Saya sangat setuju. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dan berkreasi serta dapat terus menciptakan hal-hal yang inovasi dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman tadi Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau sama-sama mendengarkan curhat-curhat dari saya. Jadi mungkin saya mohon pamit Bu, karena saya juga mau memberikan PR ke anak-anak. Ya, silakan Pak. Jadi terima kasih. Ya, silakan Pak Dwika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dwika. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai ya Bu Eni. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, saya lihat tadi keduanya ini sudah melaksanakan percakapan dengan sangat intens menurut saya. Nah, kalau yang tadi Ibu rasakan sendiri saat melaksanakan percakapan coaching, kira-kira menurut pandangan Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching? Yang sudah berjalan dengan baik, tadi Koci itu sudah menyampaikan tujuannya, mengapa dia ingin berbincang-bincang dengan saya, ingin bertukar pikiran dengan saya. Kemudian tadi Koci juga sudah menyampaikan masalahnya yang sedang dihadapi, dan Koci sudah mempunyai beberapa rencana aksi yang akan Koci lakukan untuk mencari jalan keluar dari masalahnya tadi. Kemudian Koci juga akan berkomitmen untuk melaksanakan rencananya tadi Pak. Begitu yang sudah saya dapatkan tadi. Koci itu sudah melaksanakan atau sudah mengeluarkan semua itu namanya apa, unek-uneknya. Ya. Nah, tadi selama kegiatan coaching berlangsung, saya di sini kan sebagai observer sudah menyampaikan pada Bu Eni, menunjukkan tentang rubrik kegiatan coaching yang nanti akan yang tadi sudah Ibu laksanakan. Nah, kalau berdasarkan hasil pengamatan saya tentang coaching yang tadi Ibu laksanakan, Ibu lakukan, ini sebenarnya sudah ada beberapa catatan. Ini boleh saya sampaikan ya? Monggo Pak, apa catatannya Pak? Ya, jadi
dari rubrik yang tadi sudah Ibu lihat, kegiatan coaching itu kan setidaknya harus sesuai dengan kompetensi inti. Nah, kalau saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu Eni laksanakan tadi itu sudah sesuai dengan kompetensi tersebut. Karena saat Ibu melaksanakan coaching, tadi sebagai coachingnya adalah Pak Dwika, saya lihat itu sudah fokus pada percakapannya. Nah, kemudian ketika orang melaksanakan coaching itu kan harus terbebas dari asumsi, dan tadi dalam percakapan Ibu juga tidak menunjukkan adanya asumsi, tidak menunjukkan adanya judgement. Dan meskipun Pak Dwika tadi sedang merasa sedih atau yang lain itu, tapi Ibu tidak langsung memberikan judgement, kalimat judgement, ataupun memberikan kalimat asosiasi yang memberikan menyampaikan pengalaman, mengaitkan pengalaman pribadi. Kemudian kompetensi yang secara spesifik tadi ingin Ibu kembangkan, tadi sesuai dari jawaban Ibu saat kita berbicara di awal tadi kan sesuai dengan alur tirta, dan saya lihat memang sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi tujuan percakapannya itu apa, permasalahan yang dimiliki Pak Dwika itu apa. Kemudian saya lihat juga sudah dari percakapan itu menunjukkan adanya rencana yang akan dilaksanakan, dan Pak Dwika tadi sudah menyampaikan adanya tanggung jawab yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian tentang secara keseluruhan, kalau seandainya diberi skala dari 1 sampai 5, itu saya kira kegiatan coaching Bu Eni yang tadi sudah dilaksanakan itu sudah dapat nilai 5, dapat nilai maksimal, sudah jempol. Iya, terima kasih Pak. Mantap sekali menurut saya. Jadi ya itu saja sih dari catatan rubrik yang sudah saya tulis selama kegiatan percakapan tadi. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira dari apa yang tadi sudah Ibu laksanakan, tentunya itu kan ada hal-hal yang mungkin merasa untuk perlu ditingkatkan atau diperbaiki, misalnya akan melaksanakan coaching di kemudian hari. Nah, kira-kira apa saja itu yang menurut Ibu perlu untuk ditingkatkan lagi atau rencana untuk memperbaiki ke depannya? Ya Pak, terima kasih Pak. Hal-hal yang akan saya tingkatkan di kemudian hari ketika saya akan melakukan coaching lagi, itu yang pertama adalah saya akan terus mengembangkan kompetensi inti tentang coaching Pak, yaitu yang pertama merasakan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu akan saya tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, yaitu saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching dengan tahapan alur tirta. Itu akan saya tingkatkan lagi Pak. Sehingga nanti coaching itu akan mudah untuk sehingga coaching nanti akan merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya, ya. Kemudian coaching juga akan mempunyai rencana-rencana atau saya bisa mengeluarkan rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi itu tadi ya. Kemudian coaching itu juga harus lebih bertanggung jawab terhadap rencana-rencana tadi, sehingga coaching akan bisa melaksanakannya.
itu yang akan saya kembangkan ya. Jadi intinya tadi saya akan mengembangkan tahapan alur tirta. Nah, saya kira itu saja sih Bu yang ingin saya tanyakan dalam kegiatan observasi saya hari ini. Ya. Saya sebelum mengakhiri kegiatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Eni sudah meluangkan waktunya saya boleh ikut hadir di kegiatan coaching yang tadi Bu Eni laksanakan. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga kesempatan pada pagi hari ini. Ya, jadi saya juga sudah belajar banyak juga gitu dari kegiatan Itu ya Pak coaching ya. ini. Iya. Baik, terima kasih waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.